Harborcast, expectations of many people. Hai Harbers, kembali lagi di Harborcast. Untuk season kali ini kita bersama dengan unit pengembangan mahasiswa. Kali ini kita bersama dengan Ibu Iin Indrayanti. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak Puji, sehat? Sehat, alhamdulillah. Gimana Ibu Oke. kabarnya? Sehat juga? Alhamdulillah, kabar Oke, baik sehat. teman-teman semuanya, tema pada season kali ini adalah membahas tentang mahasiswa unggul. Unggulnya tuh bagaimana? Unggulnya adalah seimbang antara soft skill dan hard skill, Ibu. Langsung aja dari pertanyaan, banyak nih pertanyaan dari teman-teman ya. Apa sih Bu definisi mahasiswa yang unggul di zaman sekarang? Oke, terima kasih Mbak Puji sebelumnya. Selamat pagi Harbers. Ketemu lagi ya dengan bagian pengembangan mahasiswa. Kalau sudah mendengar bagian pengembangan mahasiswa itu bagian yang paling hore. Hore kenapa ya? Karena kita selalu berhubungan pastinya dengan banyak unit kegiatan dan organisasi mahasiswa. Nah, kalau tadi pertanyaan dari Mbak Puji itu apa sih ciri-cirinya atau definisinya mahasiswa yang unggul? Harbers dan teman-teman semua, mahasiswa itu sudah jelas dari namanya maha dan siswa ya. Artinya adalah mereka yang memiliki karakter dan diharapkan memiliki kepribadian yang berbeda dari tingkatan siswa atau pelajar lainnya. Dinamakan maha berarti secara keilmuan mereka memiliki cara berpikir dan cara pandang yang jauh ke depan, ya. Nah, itu dari salah satu kriteria definisi unggul. Secara hard skill, kenapa hard skill? Itu sesuai dengan bidang yang diminati atau sesuai dengan jurusan mata kuliah yang sedang ditempuh saat dia berada di bangku perkuliahan. Lalu kemudian dinyatakan atau dikatakan dia unggul yang lainnya adalah dia mampu menjawab tantangan global. Apa ya tantangan global itu? Di samping tadi dibekali dengan banyak sekali kemampuan sesuai dengan bidang studinya, mahasiswa itu juga diharapkan memiliki karakter. Karakter apa? Karakter yang secara attitude baik, lalu kemudian mampu menjawab tantangan dunia kerja dan dunia industri dengan cara apa? Dengan cara dia memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan problem solving yang baik, dan kemampuan berorganisasi atau memiliki jiwa kepemimpinan yang juga baik. Nah, jadi attitude atau sikap itu, Mbak Puji dan teman-teman Harbor semua, bisa teman-teman coba mulai, bahkan bisa Anda dapatkan jika Anda tidak hanya fokus di bangku kuliah saja gitu Mbak Puji. Jadi bisa juga Anda terlibat dalam banyak organisasi sesuai dengan apa yang Anda minati. Jadi mahasiswa unggul itu adalah mahasiswa yang baik dalam hal kemampuan di bidangnya sendiri dan juga memiliki attitude serta mampu menjawab tantangan global. Gitu Mbak Puji. Oke, sudah sangat jelas banget ya Harbers pengertian dari mahasiswa unggul ini. Nah, untuk di Poltek Harbor ini, Bu, kan banyak banget nih ormawa dan kegiatan UKM. Gimana sih peran organisasi-organisasi di dalam membentuk soft skill mahasiswa seperti komunikasi, leadership, atau problem solving? Oke, teman-teman Harbors, saya percaya bahwa semua di sini atau mahasiswa dimanapun Anda berada memiliki atau Anda terlahir dengan kelebihan masing-masing. Nah, kelebihan masing-masing itu bisakah kita tahu atau potensi yang kita miliki itu kita tahu dari mana ya? Oh, ternyata saya itu punya minat, bakat, dan juga hal-hal lain yang bisa di-upgrade. Nah, untuk bisa mengetahui itu semua, kenapa kita tidak coba join dengan organisasi mahasiswa? Organisasi mahasiswa itu Mbak Puji ada yang memang untuk meningkatkan jiwa leadership. Barangkali kita itu ternyata punya jiwa kepemimpinan loh, bisa memimpin orang banyak loh, tidak hanya diri sendiri. Nah, ternyata ternyata kita juga bisa punya pengaruh
terhadap teman-teman lainnya, pastinya pengaruh positif ya. Nah, untuk kita bisa mencari tahu itu semua, bisa dong kita join dengan salah satu organisasi, baik itu organisasi yang berjiwa atau mendidik kepemimpinan, ataupun organisasi yang untuk menyalurkan minat, bakat, hobi, dan kesukaan. Nah, bagaimana organisasi itu bisa mengubah atau bahkan membawa kebaruan terhadap karakter mahasiswanya? Yang pertama, di organisasi itu tidak hanya kumpul-kumpul aja, Mbak Puji. Di dalam organisasi itu mereka belajar. Mereka belajar menyusun, mendesain, dan mengimplementasikan serta mengevaluasi. Mendesain apa? Mendesain program kerja. Dalam 1 tahun kepengurusan, mereka harus bisa membuat konsep program kerja mereka dan mengimplementasikannya. Sebelum diimplementasikan, pasti kan merancang. Nah, pada saat merancang itulah mereka kolaborasi di dalam atau kolaborasi internal dengan pengurus organisasinya. Disitulah mereka berkomunikasi. Apabila tidak bertemu titik kesepakatan, pasti mereka harus juga bisa menyelesaikan itu semua. Oleh karena itu, di sana mereka belajar problem solving. Nah, pada saat problem solving itu muncul, problem solving itu terrealisasi, pastinya program kerjanya pun bisa diimplementasikan. Nah, sebelum diimplementasikan, pastinya ada susunan panitia ya. Nah, pada saat menyusun itulah bagaimana mereka mengkomunikasikan supaya program kerjanya berjalan lancar. Nah, begitu Mbak Puji gambarannya. Asik ya? Asik banget dong, pasti untuk gabung di Ormawa di Poltek Harbor. Nah, ngomongin soal hard skill, Ibu, ada bocoran info nih bahwa di Poltek Harbor itu mengajukan kurang lebih 53 proposal untuk di PKM Vokasi 2025. Ya, ada persiapannya, kurang lebih ada 53 proposal itu sudah disiapkan untuk submit di akun Simbel Mawa. Kemendikbudristek nih. Nah, sebenarnya kadang mahasiswa program yang kayak gini tuh bisa ngasah kemampuan teknis dalam mahasiswa itu atau enggak sih, Bu? Oke, good question ya. Harbers dan juga teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia Raya, Politeknik Harapan Bersama adalah institusi yang sangat komit atau sangat berkomitmen dalam mengembangkan kemampuan mahasiswanya, mendidik mahasiswanya agar terus berinovasi dan terampil dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan yang ada di masyarakat. Salah satu wadah yang kita bidik selama ini dan pastinya dari berbagai perguruan tinggi yang lainnya itu adalah program kreativitas mahasiswa. Itu merupakan program annual atau program tahunan rutin ya yang diselenggarakan, dipanitiai oleh Kementerian Pendidikan Ristek. Nah, lalu kemudian setiap perguruan tinggi setiap tahun itu menyongsong program PKM tersebut dengan sukacita pastinya. Mereka akan berlomba-lomba mengirimkan sebanyak-banyaknya proposal. Proposal itu isinya apa ya? Proposal itu berisikan ide, gagasan, ataupun sebatas konsep saja terkait dengan masalah yang dihadapi di masyarakat. Nah, bentuk proposal itu beragam. Ada 10 skema dari 8 pendanaan dan juga 2 skema insentif. Nah, untuk Politeknik Harapan Bersama itu sendiri, kami memang sudah semakin mengerucut ya, Harbers ya. Ada 53 proposal yang siap untuk kita kompetisikan secara nasional melalui Simbel Mawa pastinya. Dan itu semua kita tinggal menunggu update saja Mbak Puji. Jadi insya Allah 53 itu mudah-mudahan lolos seleksi dan sebagainya. Nah, mengapa seluruh mahasiswa baik itu vokasi maupun perguruan tinggi akademik merangsek istilahnya ya untuk mengikuti program kreativitas mahasiswa ini? Karena di samping konsep dan juga gagasan yang mereka miliki untuk memberikan solusi terhadap masalah yang ada di masyarakat, karena kompetisi pastinya juga nanti jika itu lolos, yang pertama akan mendapatkan hibah. Hibah berarti dana bantuan dari negara untuk bisa melaksanakan
atau mengimplementasikan ide tadi selama kurun waktu 4 bulan maksimal. Nah, mengapa ya program tersebut bisa mengasah kemampuan teknis dari mahasiswa atau tim mahasiswa ini? Teman-teman dan teman-teman mahasiswa dan juga pastinya Harbers yang kita cintai, program kreativitas mahasiswa ini merupakan program yang harus satu tim, tidak bisa individu. Tadi sudah disampaikan bahwa kalau kita kerja tim, itu kita bagaimana caranya mengkomunikasikan ide yang ada di kepala dan benak dari setiap anggota yang ada di dalam tim. Nah, jadi kemampuan soft skill di sini sangat dituntut dan juga ini sekaligus mengasah soft skill teman-teman ya tadi problem solving, lalu kemudian berkomunikasi dan juga sebagai ketua tim atau ketua kelompok pastinya di sini mereka akan belajar leadership. Nah, terkait kemampuan teknis, karena ini sesuai dengan bidang yang dipilih dan mereka harus mengimplementasikannya, mereka harus juga memiliki strategi atau tahapan terkait dengan proses yang akan dilaksanakan. Nah, disesuaikan pastinya dengan bidang mereka masing-masing, jika itu dari teknik komputer kah, teknik informatika, keperawatan, dan sebagainya. Bidang yang mereka pilih dalam PKM pun diharapkan bisa menambah wawasan dan meningkatkan hard skill mereka karena akan banyak sekali step yang dilaksanakan. Gitu Mbak Puji, seru deh. Wah, seru banget ya, apalagi PKM ini setiap tahun pasti ada ya Bu ya. Pasti ada. Dan kita juga dari tahun ke tahun pasti akan memberikan proposal terbaik untuk perwakilan dari Poltek Harbor. Nah, Bu, kadang-kadang tuh mahasiswa tuh fokus di satu sisi aja ya, entah itu akademik banget atau aktif dalam organisasi doang. Nah, tipsnya bagaimana sih Bu untuk mahasiswa itu biar seimbang antara pengembangan soft skill dan hard skill-nya? Oke, teman-teman mahasiswa dan Harbor semua, teman-teman pernah dengar ya, kalau dulu ada ungkapan, janganlah jadi kupu-kupu. Mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang. Kalau hanya kupu-kupu, kita hanya dapat satu saja. Apa itu? Jika kita fokus dengan akademik, ya sudah kita hanya dapat hard skill saja. Artinya kita fokus dengan bidang yang sedang kita laksanakan dan sedang ditempuh, yaitu perkuliahan. Tapi kira-kira menurut Harbers, enak tidak sih kalau kupu-kupu? Jelas tidak enak, Mbak Puji. Iya, jelas Ya, tidak enak. karena monoton ya, hanya di bangku kuliah atau di kelas lalu pulang, mengerjakan tugas lalu pulang, nggak seru tuh ya. Nah, sekarang bagaimana supaya seimbang? Setiap insan atau setiap individu itu terlahir dengan potensi pastinya. Kalau potensi berarti setiap kita itu punya kesukaan, punya hobi, punya minat di samping bidang akademik. Nah, untuk minat itulah teman-teman bisa kembangkan melalui organisasi. Dan soft skill tadi bisa Anda kembangkan, potensi yang Anda miliki itu bisa Anda kembangkan melalui Anda terlibat aktif atau bisa bergabung dengan organisasi. Boleh organisasi yang sifatnya itu leadership atau kepemimpinan, atau Anda bergabung, teman-teman semua bisa bergabung dengan unit kegiatan yang sifatnya meningkatkan minat bakat. Contohnya seperti UKM yang fokus dengan seni, tari bisa, musik bisa, teater pun ada, ataupun UKM yang lainnya yang misalnya wujudnya itu berupa olah fisik atau sport dan olahraga. Kalau di Harbor banyak Mbak Puji kan ya. Jadi ada UKM futsal, ada voli, ada bulu tangkis, ada pencaksilat, karate, dan banyak lagi. Jadi total kita itu di organisasi mahasiswa semuanya sebanyak 29 organisasi. Bebas teman-teman, kalau misalnya Anda lebih suka dengan dunia olahraga, silahkan join dengan UKM olahraga ya, atau dalam bidang literatur dan seni, silahkan boleh gabung dengan UKM seni. Dan juga dengan leadership Anda bisa gabung dengan Hima Prodi atau Himpunan Mahasiswa Program Studi, BEM, ataupun Badan Perwakilan Mahasiswa. Seru pokoknya. Jadi teman-teman, titip ya, Harbers khususnya, mulai sekarang coba dipersiapkan supaya kita tidak fokus dengan akademik saja, karena seseorang dinilai dia terampil tidak hanya cakap dalam hal akademik, tapi secara kemampuan individu yang lainnya yang berhubungan dengan karakter, leadership,
problem solving itu sangat dibutuhkan. Gitu Mbak Puji. Wah, cukup menarik banget ya untuk terkait dengan organisasi mahasiswa di Poltek Iya, Harbor ini pastinya. ya. Oh iya Bu, eh katanya mau ada event besar ya Bu ya di Ormawa, yaitu adalah Mahakarya dari Ormawa. Boleh sepil nggak sih Bu, apa aja sih yang akan ada di Mahakarya itu? Oke, spill ya Harbers dan semua mahasiswa nih yang menonton podcast kita hari ini, bahwa Politeknik Harapan Bersama kan tadi sudah disampaikan ya, banyak sekali organisasi mahasiswa dan mereka juga punya banyak agenda. Salah satunya adalah kita akan menyelenggarakan satu kegiatan, kalau kita sebut namanya Mahakarya Harbor. Nah, dari namanya aja Mahakarya. Ini kita fokusnya adalah bidang seni, Mbak Puji ya. Jadi seninya apa saja ya? Yang pertama ada lomba dulu, lalu yang kedua ada persembahan teater kolosal. Persembahan teater kolosal ya. Nah, tentang apa ya? Itu rahasia. Coba nanti nonton ya di kampus. Nah, kita spill dulu yang pertama apa? Kompetisinya dulu Mbak Puji. Ini kompetisinya internal ya. Kompetisi yang pertama ada solo song. Siapa saja mahasiswa Poltek Harbor boleh nanti daftar solo song ya. Lalu kompetisi yang kedua adalah stand up comedy. Nah, rencananya nih stand up comedy-nya kita akan mengangkat tentang kearifan lokal. Jadi bolehlah stand up comedy menggunakan bahasa Tegalan atau menggunakan Ngapak bahasa ya Bu. ngapak. Nah, seru kan ya? Seru Lalu banget. yang ketiga adalah kompetisi atau lomba peragaan busana atau fashion show, di mana konsepnya adalah menggunakan barang-barang daur ulang yang menunjukkan penciri setiap program studi masing-masing. Apakah itu prodi teknik atau kan program studi sosial yang lainnya. Silahkan kalian bisa berekspresi menggunakan bahan daur ulang yang bisa menunjukkan konsep penciri tiap prodi masing-masing. Nah, selain itu ada satu lagi ya agendanya ya Mbak Puji. Oh iya, ada Ya. satu lagi nih teman-teman. Jadi ada sebentar lagi kan ada Hardiknas nih teman-teman. Jadi Poltek Harbor ini khususnya Ormawa dan pengembangan mahasiswa akan berkolaborasi dengan ada kegiatan bernama Jitu ya Bu ya. Apa aja sih nih Bu kegiatannya Bu? Oke, kita spill lagi lah ya untuk event berikutnya. Jadi dari bidang kemahasiswaan kita itu ada beberapa unit kerja ya. Di dalamnya ada pengembangan mahasiswa, ada pusat karir dan alumni, ada bagian beasiswa dan magang, dan ada unit pelatihan dan sertifikasi. Kita akan berkolaborasi teman-teman Harbors dan mahasiswa semua dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2025. Nah, event ini akan dibungkus atau akan disajikan dalam beberapa agenda. Yang pertama adalah G2 Talks. Nah, kita akan mengundang satu narasumber pastinya, di mana itu akan memberikan atau memantapkan kembali atau akan menguatkan kembali nilai-nilai budaya yang ditanamkan untuk semua mahasiswa dan Civitas Harbor. Lalu kemudian yang kedua adalah bentuk kompetisi digital dan kompetisi sport. Dan yang terakhir nanti ada G2 Corner gitu ya. Jadi ada G2 Talk, G2 Challenge, dan G2 Corner. Tunggu saja tanggal mainnya. Harbors? Wah, cukup menarik banget ya untuk terkait dengan organisasi mahasiswa di Poltek Harbor ini ya. Pertanyaan terakhir nih Bu, ada nggak pesan untuk mahasiswa Poltek Harbor biar tetap semangat mengembangkan diri secara soft and hard skill di tengah rutinitas kuliah dan kegiatan organisasi nih Bu? Oke. Teman-teman semua mahasiswa dimanapun berada dan juga Harbor yang tercinta, bagaimana ya kira-kira kita bisa tetap berprestasi secara akademik dan juga kita bisa meningkatkan minat dan bakat serta mengembangkan soft skill yang kita miliki. Teman-teman, satu tips dari saya. Ikuti kata hati dan lakukan segala sesuatu jangan dengan perasaan saja, tapi lakukan segala sesuatu itu dengan logika. Jika memang itu baik, jalankan. Jika itu pasti membawa dampak positif, lakukan dan tidak perlu berpikir dua kali. Karena kesempatan tidak datang dua kali. Mumpung jadi mahasiswa,
do something, and be your best. That's it. Oke, sangat menarik banget nih ya mengenai tentang mahasiswa yang unggul, keseimbangan dari soft skill dan hard skill. Oke, Harbers, kayaknya ngobrolnya tuh masih kurang ya buat Kurang mengerti kalau bisa banget mahasiswa untuk ya. tentang organisasi dan pengembangan mahasiswa. Buat Harbers atau calon mahasiswa baru Iya, nanti ke betul. depannya boleh main ke ruangan di pengembangan mahasiswa. Kita akan memberikan sebanyak apapun informasi mengenai prestasi, mengenai apapun yang tentang organisasi mahasiswa. Harbers dan teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada se-Indonesia Raya, di sini saya dan juga Mbak Puji mungkin ingin sharing sedikit ya, spill sedikit-sedikit saja. Nah, dengan ada banyaknya organisasi dan juga ruang gerak mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakat, terbukti dengan prestasi mahasiswa Poltek Harbers itu dari tahun ke tahun semakin meningkat. Nah, karena semakin meningkat, dari institusi yang tadi sudah disampaikan sangat komit dengan perkembangan soft skill, itu kami berikan dalam bentuk apresiasi. Jadi, teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, yuk ke Poltek Harbers aja. Karena siapapun yang berprestasi di sini akan diberikan apresiasi. Sekali lagi, bukan bicara apresiasinya, tapi komitmen institusi dalam meningkatkan kemampuan baik hard skill dan juga mengembangkan minat bakat serta soft skill yang lainnya di Poltek Harbers sangat dijunjung tinggi. Ayo kuliah di Poltek Harbers. Oke, cukup sekian ya Bu. Terima kasih atas bincang-bincangnya mengenai tentang mahasiswa yang unggul dan seimbang antara soft skill dan hard skill. Oke, terima kasih Harbers. Dah. Terima kasih. Harbor Gate, expectations of many people.